Babu adabil wudu'i. Fa idza faragta minal istinja'i fala tatrukis siwaka fa innahu madharatun lil fammi wa mardatun lirabbi wa mashatatun lisyaitani. Bidayatul hidayah, kita masuki bab beberapa etika adab wudu. Imam Ghazali menulis faida faragta minal istinja, apabila kalian selesai dari istinja, bersuci, cebok, fala tatrukis siwaka, jangan tinggalkan siwak, jangan tidak bersiwak. Fa innahu madharatun lil fammi, sesungguhnya siwak itu bisa mensucikan mulut. Wa mardatun lirabbi, bisa menjadikan Allah ridho. Wa mashatatun lisyaitan, dan juga menjadikan setan gedek. Apa yang ditulis oleh Imam Ghazali ini bukan keluar dari pikiran beliau semata, melainkan berdasarkan hadis Rasul. Mungkin di sini perbedaan kajian-kajian yang ada di tengah masyarakat. Ada kajian-kajian yang dengan membuka kitab yang ditulis oleh para ulama, yang seringkali kitab itu tidak menyebutkan sumber nukilannya, sumber rujukannya apa. Di sisi yang lain ada kajian-kajian yang selalu hadis. Lalu diuraikan oleh si ustadz yang pengajar, seolah-olah hadis itu disimpulkan sendiri oleh si pengajar. Ada sebagian masyarakat yang nggak mau ngaji ke ustadz ini karena dianggapnya tidak merujuk ke dalil Quran hadis. Sebaliknya ada juga yang nggak mau menghadiri kajian ini karena dianggapnya dia menafsirkan ayat dan hadis semaunya sendiri. Ini fakta di tengah masyarakat kita. Disimpulkan bahwa ulama menulis kitab itu benar-benar buah pikiran sendiri, tidak merujuk pada dalil-dalil yang ada, itu kesimpulan yang terlalu merendahkan. Kesimpulan yang terlalu merendahkan. Beliau-beliau para ulama faham dalam urusan agama nggak boleh bicara semaunya sendiri, semuanya harus merujuk. Nggak ada ulama yang betul-betul ulama kok bicara masalah agama tanpa punya rujukan. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari rujukannya. Ada ulama yang mengikuti pandangan ulama-ulama sebelumnya bahwa hadis dhaif itu pun masih boleh dirujuk untuk amalan-amalan fardhail, amalan-amalan sunnah. Sebaliknya tidak sedikit yang mereka benar-benar membuang hadis dhaif tanpa alasan, seolah-olah itu hadis maudhu. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Imam Ghazali menulis ini ketika selesai istinja, fala tatrukis siwak, jangan kamu tinggalkan bersiwak. Fa innahu madharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa mushatatun lisyaitan.
Ini beliau tidak asal nulis, melainkan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Tentu saja nggak sekedar dengan siwak, dengan makna-makna yang selama ini ada pakai kayu arok. Boleh menggunakan alat lain yang tujuannya sama, membersihkan, mengharumkan aroma mulut. Misal dengan pasta gigi. Bersiwak niatnya membersihkan mulut, kita sikat gigi niatnya membersihkan mulut, walaupun tidak dengan kayu siwak, insya Allah pahala tetap didapat. Ketika tujuannya sama-sama didapat. Bersiwak masa itu memang belum ada pasta gigi, tujuannya membersihkan dan mengharumkan mulut. Pakai sikat gigi pun tujuannya seperti itu. Memang ketika selanjutnya kita pakai produk yang dibuat oleh manusia, harus diperhatikan unsur kehalalannya. Ketika itu dipastikan halal, ya nggak ada masalah. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara ketika saya ngajar kitab-kitab karya para ulama, di antaranya saya akan carikan rujukannya. Apa yang beliau tulis tapi kok nggak disebutkan, nggak dicantumkan rujukannya apa, saya akan usahakan untuk mencarikan rujukannya. Boleh jadi itulah makna syarah, menjelaskan apa yang ditulis oleh ulama. Sebaliknya apa yang disampaikan oleh Rasul, difirmankan oleh Allah pun perlu penjelasan. Ketika ayat Allah dijelaskan dengan semaunya sendiri, itu ancamannya justru lebih berat. Ada hadis dengan beberapa redaksi berbeda. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa membahas, membicarakan Quran dengan pandangannya sendiri, tidak merujuk pada penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, atau selanjutnya dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka bersiaplah dia untuk menempati tempat duduknya di neraka. Demikian juga hadis Rasul sudah tentu yang paling paham kalangan para sahabat, karena mereka yang mengalami langsung dalam momen apa, situasi apa hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada ustadz ulama saat ini menguraikan hadis dengan pandangannya sendiri, bertolak belakang dengan penjelasan para sahabat, tentu itu pun rawan. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Bahwa bersiwak itu mensucikan mulut dan akan mengantarkan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, bersabda, as-siwaku matharatun lil fammi wa mardatun lirrabbi. Siwak itu dapat mensucikan mulut dan mardatun lirrabbi, bisa menjadi jalan untuk menggapai keridhaan Allah, keridhaan Tuhan. Memang di redaksi hadis ini riwayat Imam An-Nasai, dan hadis ini sahih, tidak ada tambahan mashatatun lisyaitan, menjadikan setan murka. Tapi apa yang ditulis oleh Imam Ghazali bahwa bersiwak bisa menjadikan setan murka, itu enggak salah. Siapapun kita, ketika kita istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, otomatis saat itu jin, setan, iblis itu murka dengan kita. Enggak ada iblis senang ketika kita taat pada Allah, enggak ada.
Setiap manusia taat pada perintah Allah, pasti setan iblis murka. Dia akan langsung berusaha dengan berbagai cara bagaimana caranya supaya bisa menghalangi. Pada akhirnya iblis, setan, ketika mendapati orang yang taat, dia akan cari cara minimal. Dihalangi supaya nggak sholat, kok nggak bisa, iblis akan cari cara gimana supaya sholat tetap sholat, tapi dia tidak sepenuh hati. Sholat fisik tok, tapi batinnya, hatinya kemana-mana. Itu salah satu tujuan iblis. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Bahwa Imam Ghazali juga menulis wasalatun bisiwakin afdal min sab'ina salatan bila siwakin. Kita kerjakan sholat dengan terlebih dahulu bersiwak, gosok gigi, lebih utama dibanding 70 sholat yang tanpa diawali siwak. Dasar apa yang beliau kemukakan ini apa? An Aisyah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma lebih pas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raq'ataini bisiwakin afdalu min sab'ina raq'atan bi ghairi siwakin. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar. 2 rakaat yang dilaksanakan setelah terlebih dahulu bersiwak itu lebih afdal dibanding 70 rakaat yang tanpa siwak terlebih dahulu. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Jadi ketika kita mendengar taklim, kajian, baca kitab ini, qala al-musannif berkata menulis ini, jangan anggap itu pandangan si musannif pribadi, jangan. Yakin pasti itu punya rujukan. Itu ngajilah ke kajian-kajian yang memang rujuknya ke sana, ke Al-Quran, Al-Hadis, ulama salaf, terutama para sahabat Nabi. Yang terbaik jangan memilah-milah kajian. Ketika kita tahu ini pengajian ini bahaya, Quran ditafsirkan dengan pandangannya sendiri, bolehlah ditinggalkan. Kita dengar kajian kok ulama ini rujukannya mana? Timbulkan rasa penasaran di hati kita untuk cari rujukannya atau tanyakan langsung. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi melalui kitab ini Imam Ghazali ingin mengembalikan, ingin mengajak kita umat Islam untuk dalam keseharian kita melakukan apapun kita ikuti sunnah Rasul. Nah, mengikuti sunnah Rasul, sekali lagi mayoritas ulama berpandangan hadis dhaif, asalkan tidak dhaifun jiddan, itu boleh dijadikan sandaran, boleh dijadikan rujukan. Lebih baik mengerjakan amalan yang didasarkan pada hadis dhaif daripada amalan yang sama sekali tidak berdasarkan hadis. Tentu andaikan ada amalan-amalan yang didasarkan hadis sahih atau hasan, itu harus lebih diutamakan dibanding yang berdasarkan hadis dhaif. Jangan amalan berdasarkan hadis dhaif kita demen banget, yang didasarkan hadis sahih malah kita abaikan. Jangan. Imam Ghazali melanjutkan
Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini hadis ini ada di kitabnya Bidayatul Hidayah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki fi kulli salatin. Ini bagian dari betapa bijaksananya Rasul. Rasul memerintahkan sesuatu kepada umat beliau itu sangat mempertimbangkan kemampuan umat. Rasul memerintahkan sesuatu kepada umatnya sangat mempertimbangkan kemampuan umat. Ketika umat dirasa nggak mampu, beliau tidak akan mewajibkan sesuatu itu, kecuali yang memang Allah menegaskannya. Yakin beliau pun sebetulnya merasa sholat 5 waktu umatnya nggak mampu, banyak yang nggak mampu. Betul. Banyak umat Rasulullah atau mereka yang mengaku sebagai umat Rasulullah dalam tanda kutip belum mampu istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu. Tapi beliau tetap mewajibkan itu karena memang itu Allah yang mewajibkannya. Bahkan ketika sejarah sholat 5 waktu Nabi Musa mengusulkan untuk minta keringanan lagi, umat nggak mampu, beliau sudah malu karena sudah bolak-balik berkali-kali menghadap Allah. Seperti bersiwak ini. Ini hadisnya riwayat Imam Malik, Imam Bukhari 887, Imam Muslim 612, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Beliau menyatakan, laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan umatku, andaikan tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, pasti aku akan perintahkan mereka, aku akan wajibkan mereka untuk selalu bersiwak fi kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Siwak memang sederhana. Apalagi kalau kita pahami apa adanya, pakai kayu itu, kayu siwak, gampang banget. Tapi beliau dengan nubuah beliau merasa walaupun itu amalan sederhana, kalau dijadikan wajib setiap mau sholat bersiwak, boleh jadi umat beliau akan mengabaikannya. Nah, itu dari hadis ini ulama menyimpulkan bersiwak hukumnya sunnah di setiap mau sholat, tidak wajib. Dengan adanya kalimat laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Tapi enggak sedikit saudara kita yang mempraktekkan siwak, tapi justru menjadikan yang lainnya merasa enggak nyaman. Ada yang bersiwak pakai kayu siwak, dipakai terus enggak pernah dicuci. Pakai kantongin. Ada enggak? Di sini tidak ada. Padahal di sebelumnya sudah saya sampaikan dari Siti Aisyah, beliau selalu Rasul ke masjid, pulang dari masjid, siwak beliau dipakai oleh Siti Aisyah lalu dicuci, ditaruh lagi di kantong Rasul. Rasul pakai ke masjid, Rasul pakai pulang, dipakai Siti Aisyah dicuci. Jangan dikira siwak Rasul itu enggak dicuci, Siti Aisyah yang selalu mencuci siwak beliau. Saya melihat orang yang bersiwak pakai kayu itu enggak pernah dicuci, kantongin. Bukan suudzon, tapi kebetulan yang melakukan hal itu kakak saya sendiri. Jadi saya tahu memang itu siwak nggak pernah dicuci. Alasan beliau, nggak ada riwayat siwak Rasul dicuci. Bukan nggak ada, belum tahu. Jangan terlalu gampang mengatakan nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya.
Lebih pas kalau berkata belum tahu atau saya belum tahu. Bahkan semenjak Imam Malik itu sudah ada murid-murid beliau mengatakan enggak ada dalilnya. Ditanya yang lain, enggak ada atau kamu belum tahu? Dua kalimat ini enggak ada dengan belum tahu beda jauh. Mereka yang ngomong nggak ada seolah-olah semua hadis sudah dia hafal melotok, hafal banget. Kalau belum tahu, itu menyadarkan dirinya bahwa masih lebih banyak hadis yang belum dia ketahui dibanding yang sudah dia ketahui. Itu ketika ada ustadz, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Jangan percaya begitu saja, nggak ada atau mungkin beliaunya itu belum tahu. Apalagi dalil itu kadang tersirat, kadang tersurat. Jemaah dan Allah wa'iyyakum ajma'in. Jadi Rasul menegaskan, andaikan tidak memberatkan umatku, la amartuhum, aku pasti perintahkan mereka. Perintah wajib bisiwaki, untuk selalu bersifat fi kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Jadi kalau selanjutnya kita mempraktekkan siwak pakai kayu arok, insya Allah pahala. Niat melaksanakan perintah Rasul, Rasul senang, Allah pun akan senang. Dan selanjutnya kita pasti akan mendapatkan hal yang menggembirakan kita dari Allah karena niat kita mempraktekkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Di redaksi yang lain, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, menguatkan hadis yang tadi, beliau menyatakan, umirtu bisiwaki hatta khasyitu ayyuktaba alayya. Aku diperintahkan untuk bersiwak. Aku diperintah untuk bersiwak dengan kalimat yang sangat tegas hingga aku khawatir jangan-jangan siwak ini wajib buatku. Aku diperintahkan untuk bersiwak dengan kalimat yang tegas sehingga aku khawatir jangan-jangan ini perintah wajib buatku. Redaksi kedua ini riwayat Imam Ahmad, status hadisnya hasan li ghairihi. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi selesai istinja, pindah tempat, berwudu, bersiwak dulu, sumajlis lil wudu'i mustaqbilal kiblati ala maudi'in murtafi'in kaila yusibaka ar-rasyasu. Setelah bersiwak, membersihkan mulut, lalu duduklah untuk melaksanakan wudu. Nasihat Imam Ghazali, duduk menghadap kiblat untuk berwudu. Ala maudhi'in murtafi'in, duduk di atas tempat yang lebih tinggi dibanding aliran airnya, kayala yusibakar rosas, supaya cipratannya nggak balik ke kita. Tempat-tempat wudhu yang ada saat ini itu sudah memenuhi sunnah insya Allah, dengan aliran air yang lancar, air wudhu kita tidak menyiprat. Wakul, dan bacalah, kata Imam Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Al-Mu'minun 9798. Nah, saran ini kita cari rujukan hadis yang mana itu tidak kita temukan, tidak saya temukan.
Apakah lantas ini harus kita tolak? Tidak. Karena berdoa secara umum itu sunnatullah, perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Ini perintah yang bersifat umum. Berdoalah kalian semua padaku, pasti aku kabulkan. Kapan dan dimanapun, kecuali di waktu, di momen terlarang menyebut nama Allah, baru nggak boleh. Bahkan nanti saya nukilkan di Al-Adhkarun Nawawi, Imam Nawawi pun mengakui bahwa doa-doa ketika kita mau wudhu, kita basuh muka, basuh tangan, itu tidak ada hadisnya. Imam Nawawi yang mengatakan. Beliau sudah teliti, nggak ada hadisnya. Ada hadis palsu, nggak usah disebut hadis. Jadi saran Imam Ghazali, duduk siap mau wudu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ketika kita mendapati ini, jangan katakan oh itu sunnah. Di awal kita mau wudu, kita baca ini Rabbi a'udzu, itu sunnah, jangan. Sebelum kita tahu pasti hadisnya mana, jangan katakan itu sunnah. Bahwa itu baik, boleh jadi. Walaupun saudara kita akan bilang nggak ada perintah Nabi, nggak ada contoh Nabi, itu bid'ah. Bid'ah nggak ada baik, semua bid'ah buruk kata mereka. Termasuk ulama Arab yang diundang di negara kita baru-baru ini, di antara menjadikan umat Islam Indonesia heboh baca Al-Fatihah, mau ini hukumnya bid'ah, nggak boleh. Boleh jadi beliau yang diundang ke Indonesia, siapa itu saya nggak mau menghafal namanya, cuma membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama semanhaj dengan beliau, nggak mau membaca karya ulama yang lain. Bid'ah membaca Al-Fatihah itu sudah ada sejak masa Rasul, dan oleh Rasul tidak dibid'ahkan, tidak dilarang. Kisahnya, beberapa orang sahabat yang melaksanakan misi dakwah, beberapa orang sahabat melaksanakan misi dakwah di satu tempat. Beliau kehabisan bekal, datang ke satu kabilah bermaksud meminta pekerjaan untuk mendapatkan upah. Ternyata orang-orang di kabilah itu pemilik sumur, nggak ada kerjaan buat kalian. Yang ada, pimpinan kami sedang sakit, jika kalian bisa menyembuhkan, ada upah buat kalian. Ini hadisnya sahih. Lalu pimpinan rombongan sahabat ini mendatangi pimpinan kabilah itu non-muslim. Dari situ bisa disimpulkan, mengobati non-muslim tidak harus disuruh beriman dulu. Meskipun pengobatan kita selalu memohon pada Allah. Jadi mengobati non-muslim tidak harus disuruh beriman dulu. Kita jadi dokter, pasien kita non-muslim, saya ini umat Islam, saya mengobati siapapun minta tolong sama Allah. Kalau Bapak mau terima pengobatan dari saya, Bapak harus muslim. Ini nggak bijaksana. Ini pimpinan rombongan sahabat mendatangi ketua kabilah itu. Beliau nggak pernah mendapatkan pengajaran dari Rasul. Inisiatif sendiri, beliau baca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan. Allah berikan kesembuhan, dikasih upah. Ada beberapa ekor kambing, cukup banyak. Ketika sudah terima beberapa ekor kambing, para sahabat Nabi ini, mereka ragu-ragu, apa hukumnya ini? Dapat kambing dari membaca Al-Fatihah, ngobatin orang.
Ini saking hati-hatinya para sahabat, ini hukumnya halal atau haram. Lalu datanglah pimpinan rombongan sahabat ini menghadap Rasul, menanyakan hal itu kepada Rasul. Rasul tanya, kok kamu tahu kalau Al-Fatihah itu bisa untuk kesembuhan? Rasul nggak bilang itu bid'ah, aku nggak pernah ajarkan baca Al-Fatihah untuk pengobatan. Enggak, Rasul nggak bilang begitu. Bahkan selanjutnya Rasul berkaitan dengan kambing-kambing itu, silahkan kamu bagikan, sisakan jatah untukku. Ini hadisnya sahih. Jadi kita baca Al-Fatihah ketika mau mengawali mau apa, katakanlah itu bid'ah. Semenjak masa Rasul itu bid'ah yang tidak ditolak oleh Rasul. Dari situlah sekali lagi sudah pernah saya sampaikan bahwa ulama-ulama salaf berkesimpulan bid'ah itu jika sejalan dengan sunnah Rasul, maka dia mamduhah, bid'ah yang terpuji. Jika bertentangan dengan ma khalafa sunnah, bid'atun madmumah. Ini definisi bid'ahnya Imam Syafi'i. Al bid'atu bid'atani ma wafaqa sunnah bid'atun mamduhatun wa ma khalafa sunnah bid'atun madmumatun. Saudara kita enggak, bid'ah tuh enggak ada dibagi-bagi. Bid'ah ya cuma satu, sesat, neraka. Ini saudara kita yang belum menelaah lebih jauh. Ketika ditanya bagaimana dengan ucapan Umar bin Khattab riwayat Bukhari, ketika beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Artinya tidak semua bid'ah buruk. Ketika ditanyakan hal ini, mereka menjawab, oh itu bid'ah itu maksudnya bid'ah lugawiyah. Dari sini saja omongan semua bid'ah sesat sudah dengan sendirinya tereliminir. Ternyata dalam istilah mereka ada bid'ah syar'iyah, ini yang haram, ada bid'ah lugawiyah. Ini di kitab-kitabnya ulama Wahabi ada. Itu saja mereka sudah membagi bid'ah ada dua, bid'ah syar'iyah, bid'ah lugawiyah. Bagaimana kok mereka tetap kekeh mengatakan bid'ah cuma satu, sesat? Jadi mereka membuat istilah bid'ah lugawiyah, bid'ah syar'iyah. Kalau Imam Syafi'i membuat istilah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, dolalah. Hasanah apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i dalam istilah mereka bid'ah lugawiyah. Bid'ah dolalah istilah mereka ini yang bid'ah syar'iyah. Jadi minimal seluruh ulama sebetulnya kalau kita menggunakan melepaskan emosi kita, menggunakan hati nurani, seluruh ulama sepakat bid'ah itu ada dua macam. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi Imam Ghazali menyarankan ketika kita mau wudu baca bismillah. Nah, baca bismillah di awal melakukan sesuatu ini didasarkan pada hadis. Kullu amrin di balin, hadis hasan. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap hal yang baik tidak diawali dengan membaca basmalah, maka berkurang kebaikannya, berkurang keberkahannya. Berwudu sudah jelas itu bagian dari hal yang baik. Jadi ada dalil-dalil yang sifatnya umum. Perintah doa sifatnya umum, kapanpun doa dengan doa kalimat apapun silahkan. Ada lagi Ustadz, saya baru sempat lihat itu katanya doa bid'ah yang tidak boleh. Doa kok nggak boleh?
Setiap orang doa pasti doanya baik. Ya, kalau mendoakan tidak baik itu nggak disebut doa, laknat. Laknat itu yang tidak boleh. Ya Allah, jadikan nasi anu mulus sebagai presiden, gagalkan nasi anu, ini laknat. Jemaah dan Allah ya ajmain. Jadi ketika kita melakukan satu amalan di bawah kaidah dalil umum, itu boleh berdoa kapanpun, boleh dengan kalimat doa yang manapun, susun sendiri juga boleh. Lebih-lebih kita kalimat doa itu kita ambil dari Quran, tentu lebih baik. Seperti saran Imam Ghazali di sini, kita mau wudu baca basmalah terus baca Al-Mu'minun 9798. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sumbaksil yadaika salasan. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali. Qabla an tudakhilahumal ina, sebelum tangan itu kamu gunakan untuk dicelupkan ke air wudu. Sebelum kedua tangan itu digunakan untuk berwudu. Wakul, saran Imam Ghazali, di saat mencuci tangan sebelum kita wudu, bacalah doa lagi. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika min su'mi wal halakah. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Al-yumna bisa dimaknai berikan pemberian kitab catatan amal dengan tangan kanan nanti. Wal barakah, dan keberkahan. Sebaliknya aku berlindung padamu ya Allah dari keburukan dan kebinasaan. Jamaah dan ya Allah ya ajmain. Lalu summanwi raf'al hadasi wastibahatas salati. Setelah cuci tangan, siap membasuh muka, lakukan niat menghilangkan hadas atau supaya boleh mengerjakan sholat. Wala ta'zibah, wala yang bagi an ta'zibah niyatuka qabla ghusdil wajhi. Dan sebaiknya, tidak sebaiknya niat itu sudah habis sebelum kita membasuh wajah. Bahkan wajib. Kesimpulan para ulama kita, niat itu dilakukan bareng dengan awal melakukan sesuatu. Kalau kita baca niat nawaitul wudu'ah, belum cuci muka, niat itu sudah nggak ada di hati, itu tidak sah. Kalau ucapan niatnya yang sudah selesai, tapi di hati kita masih dawam, masih tetap ada niat wudu, pas kita cuci muka, itu sah sepenuhnya. Fa'in ghasalal wajha fala yasihu wudu'aka. Kalau niat sudah nggak ada di hati sebelum kita membasuh wajah wudu, itu nggak sah wudu kita. Jemaah dan Allah ya ajmain. Apa yang dikemukakan oleh Imam Ghazali inilah kesimpulan para ulama fikih, bahwa niat itu gerak hati melakukan sesuatu, yang gerak itu ada sejak awal kita melakukan sesuatu itu. Kita wudu, awal wudu basuh muka. Di saat kita basuh muka, dalam hati niatku berwudu untuk ngerjain sholat atau untuk menghilangkan hadas. Para ulama fikih di kitab-kitab fikih mendefinisikan niat qasdus syai'i muqtaranan bi fi'li. Sengaja melakukan sesuatu dalam hati, niat melakukan sesuatu yang langsung dieksekusi, langsung dilakukan. Ketika niat melakukan kebaikan tapi entar
nggak langsung dilakukan, ini bukan niat tapi azam. Nah, awal wudhu membasuh wajah, bukan yang lain. Di ayat Quran Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ada orang bilang wudhu nggak wajib niat, baca ayatnya tuh, nggak ada perintah niatlah. Perintah Allah langsung, kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Ini menyimpulkan agama, menyimpulkan hukum, cuma membaca satu ayat, satu hadis, itu kesimpulannya bisa berbahaya. Di ayat ini betul nggak ada perintah untuk niat wudhu, tapi di hadis innamal a'malu binniyat. Jamaah dan Assalamualaikum ajma'in. Jadi saran Imam Ghazali, ketika kita sudah duduk, sudah cuci tangan, baca doa. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Lalu siap basuh muka, niat munculkan. Dan niat itu jangan sudah hilang, jangan sudah lenyap niat itu sebelum selesai minimal membasuh wajah. Syukur-syukur kalau niat di hati tetap ada sampai selesainya kita berwudu. Wallahu